Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pertemuan kedua mengenai tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Sebelum memasuki presentasi, alangkah lebih baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hijriah Putri Saleha. Perkenalkan, nama saya Andri Maulana. Perkenalkan, nama saya Prisca. Perkenalkan, nama saya Priska Priscilia. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Baliwo. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahida. Perkenalkan, nama saya Nurinda Permatasari. Baik, langsung saja kita memasuki presentasi mengenai pengertian tanggung jawab sosial perusahaan yang akan disampaikan oleh teman saya Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baik, pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah konsep manajemen di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan pemangku kepentingan mereka. Contoh tanggung jawab sosial di dalam suatu perusahaan terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada tanggung jawab kepada pelanggan, kedua ada tanggung jawab kepada lingkungan, ketiga ada tanggung jawab kepada investor, keempat tanggung jawab kepada komunitas lokal, kelima ada tanggung jawab kepada karyawan, dan yang terakhir ada tanggung jawab kepada pemasok. Yang pertama ada tanggung jawab kepada konsumen. Tanggung jawab kepada konsumen itu ada 4. Yang pertama itu dapat menghasilkan produk atas jasa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, menetapkan harga secara adil. Yang ketiga, tidak menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Dan yang terakhir adalah mempertahankan kualitas produk yang mereka jual. Selanjutnya, tanggung jawab kepada lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah limbah sembarangan. Yang kedua, mencegah penggunaan bahan berbahaya. Yang ketiga, mencegah polusi di sekitar tempat usaha. Yang keempat, melakukan penghijauan untuk mengurangi dampak dari polusi udara. Selanjutnya, tanggung jawab kepada investor. Yang pertama, melibatkan setiap pemegang saham dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, berusaha jujur atas jalannya perusahaan, baik dari segi material maupun non-material. Yang ketiga, tidak menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Yang keempat, harus ada rasa tanggung jawab atas investasi yang diberikan oleh seorang investor. Yang selanjutnya lagi ada tanggung jawab kepada pemasok. Yang pertama, membayar tepat waktu terhadap pemasok barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, saling berbagi informasi. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas hubungan dengan pemasok. Yang keempat, adil dan jujur dalam menjalankan aktivitas. Selanjutnya ada tanggung jawab kepada karyawan. Dapat dilakukan dengan mesejahterakan karyawan dengan cara memberikan gaji sesuai waktu kerja dan kinerjanya, memberikan reward dalam bentuk tunjangan gaji, menjamin keamanan karyawan dalam bekerja, memberikan fasilitas kesehatan seperti asuransi. Kemudian tanggung jawab kepada komunitas lingkungan. Dapat dilakukan dengan cara meminimalisir dampak negatif terhadap komunitas, menjalin kerjasama yang baik dan jujur, dan aktif dalam kegiatan amal. Selanjutnya ada pendekatan tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu merintangi atau obstruksionis, tindakan seminimal mungkin dan menutupi pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua yaitu bertahan atau defensif, yaitu hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu di lingkungannya. Yang ketiga yaitu akomodatif
yaitu melakukan jika diminta atau lebih baik jika dibandingkan pendekatan defensif. Yang keempat yaitu proaktif, yaitu secara aktif mencari peluang untuk menyumbang demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Mengelola program tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial harus dimulai dari atas, yaitu dukungan top management. Komite manajer puncak harus mengembangkan suatu rencana yang merinci level dukungan manajemen. Persentase laba untuk funding program CSR. Seorang eksekutif harus diberi tanggung jawab atas agenda perusahaan. Yang terakhir, organisasi harus melakukan audit sosial atau analisis sistematik mengenai keberhasilan perusahaan menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk tujuan tanggung jawab sosial. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.